Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang terhormat, Bapak Ahmad Mugofar MSI selaku dosen pengampu pembimbing mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup. Baik, selanjutnya sebelum mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, saya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Ahmad Ali Saputra sebagai moderator sekaligus pemateri yang kedua, dan Ahmad Rafi Indrawan sebagai pemateri 1 dan Adelia Cahya sebagai pemateri 3. Baik, saya persilakan untuk pemateri 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi mengenai pengertian transportasi ramah lingkungan. Transportasi ramah lingkungan adalah sebuah konsep yang dikembangkan sebagai suatu antitesis terhadap kegagalan kebijakan, praktik, dan kinerja sistem transportasi yang dikembangkan selama kurang lebih 50 tahun terakhir. Secara khusus, transportasi ramah lingkungan diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan mobilitas transportasi generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mobilitasnya. Secara umum, konsep transportasi ramah lingkungan merupakan gerakan yang mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam upaya memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat dalam konteks perencanaan kota. Konsep ini diterjemahkan sebagai upaya peningkatan fasilitas bagi komunitas bersepeda, pejalan kaki, fasilitas komunikasi, maupun penyediaan transportasi umum massal yang murah dan ramah lingkungan seperti KA, kereta api listrik, maupun angkutan umum lainnya yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya di kawasan yang sering terjadi kemacetan. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 hingga 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Shadaqallahul azim, yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Ayat tersebut dengan jelas menyatakan bahwa segala kerusakan di bumi ini adalah akibat ulah manusia, yang akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Misalnya, sekarang manusia sudah bisa merasakan cuaca yang semakin panas akibat penggunaan sumber alam yang berlebihan, seperti listrik untuk lemari pendingin atau kulkas, ruangan pendingin atau AC yang dibiarkan menyala siang dan malam, entah digunakan atau tidak. Belum lagi penggunaan bahan bakar minyak untuk industri dan transportasi modern saat ini yang mengeluarkan asap polusi sehingga dapat mempertipis lapisan ozon yang menyelimuti bumi. Itu semua dapat meningkatkan suhu udara di luar
ruangan dan melelehnya es di kutub utara dan selatan, sehingga tingkat air laut meninggi yang pada jangka waktu yang panjang bisa menenggelamkan sebagian pulau-pulau yang ada di bumi. Itu semua adalah karena ulah keserakahan manusia. Jika tidak segera dihentikan, maka akibat dari kerusakan tersebut akan dirasakan semua penghuni bumi tanpa terkecuali. Oleh karena itu, semua manusia hendaknya memikirkan bagaimana langkah penanggulangan penyelamatan lingkungan tersebut, bukan hanya mengandalkan usaha pemerintah. Sekeras apapun pemerintah berusaha dan memikirkan solusinya, tidak akan terlaksana tanpa dukungan masyarakat, yang misalnya tetap membuang sampah ke sungai atau menggunakan plastik secara berlebihan. Oleh karena itu, marilah kita saling menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Demikianlah itu tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Aldi Saputra. Baik, saya akan melanjutkan materi 2, yaitu dampak yang diberikan kendaraan bermotor. Yang satu, dampak terhadap lingkungan, populasi udara. Sebagai dampak pencernaan lingkungan yang ditimbulkan oleh sistem transportasi yang tidak sustainable atau tidak ramah lingkungan, dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu yang A, dampak terhadap lingkungan udara. Dampak yang timbulkan meliputi meningkatnya konsentrasi pencernaan konservatif yang meliputi 1. Karbon monoksida yaitu CO, 2. Oksida sulfur SO2, oksida nitrogen NO2, hidrokarbon HC, timbal PIB, ozon perkotaan O3, partikulat debu. Yang B, dampak terhadap lingkungan air. Secara tidak langsung, kegiatan transportasi akan memberikan dampak terhadap lingkungan, terutama melalui air buangan dari jalan raya. Air yang terbuang dari jalan raya terutama terbawa oleh air hujan akan mengandung bocoran bahan bakar dan juga larutan dari pencernaan udara yang tercampur air tersebut. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan. Dampak terhadap kesehatan merupakan dampak lanjutan dari dampak terhadap lingkungan udara. Tingginya kadar timbal dalam udara perkotaan telah mengakibatkan tingginya kadar timbal dalam darah manusia yang hidup di perkotaan. Keracunan timbal atau timah hitam (PB) dalam mengakibatkan 1. Sakit kepala, 2. Mual, muntah-muntah, kejang perut. Apabila terus berlanjutan, para penderita keracunan zat-zat kimia dari polusi udara tersebut bisa menderita penurunan daya ingat, gangguan penglihatan, kerusakan otot jantung, dan susunan saraf pusat. Yang ketiga, dampak terhadap ekonomi. Dampak terhadap ekonomi lebih banyak merupakan dampak turunan, terutama dari adanya dampak terhadap kesehatan. Bila kita sakit karena akibat pencernaan udara dan air tersebut, maka dampaknya kita harus berobat ke dokter, dan tentunya ini menghabiskan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Dampak terhadap ekonomi akan semakin bertambah dengan terjadinya kemacetan dan tingginya waktu yang dihabiskan dalam perjalanan sehari-hari. Akibat dari tingginya kemacetan dan waktu yang dihabiskan di perjalanan, maka waktu kerja semakin menurun dan akibatnya produktivitas juga berkurang. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lila Cahya. Saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu alat transportasi sederhana ramah lingkungan. Yang pertama ada sepeda kayu. Sepeda sebagai sarana transportasi ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi udara.
Selain itu juga menyehatkan kita karena dengan bersepeda berarti membakar kalori dan lemak dalam tubuh sehingga dengan tubuh yang bugar kita tidak gampang sakit. Di sisi ekonomisnya, sepeda sangat hemat dan murah karena tidak perlu bahan bakar. Sebagai alat transportasi, sepeda memang dirancang untuk membawa barang. Sepeda pada awalnya dirancang untuk menunjang mobilitas manusia agar dengan energi yang relatif kecil dapat mencapai jarak yang cukup jauh. Yang kedua ada becak. Cara kerja becak tidak jauh dari sepeda, yaitu dengan dikayuh. Becak merupakan alat angkutan yang ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara. Selain itu, becak tidak dapat menyebabkan kebisingan dan juga dapat dijadikan sebagai objek wisata bagi turis-turis mancanegara. Becak adalah suatu model transportasi beroda 3 yang umum ditemukan di Indonesia dan juga di sebagian Asia. Kapasitas normal becak adalah 2 orang penumpang dan 1 pengemudi. Yang selanjutnya ada alat transportasi modern yang ramah lingkungan. Mobil listrik baterai operet. Mobil listrik jenis ini mengandalkan baterai sebagai sumber energi untuk menggerakkan kendaraan. Yang kedua ada mobil hibrid. Teknologi mobil hibrid yang dipopulerkan oleh perusahaan kendaraan terkemuka ini sebagai solusi menghemat BBM dan mengatasi pencemaran lingkungan. Cara kerja mesin listrik dengan prinsip regeneratif, isi ulang atau recharging saat kendaraan sedang beroperasi. Pada mesin hibrid berbeda dengan mobil tenaga listrik penuh. Mobil tersebut tidak bisa mengisi ulang listriknya bila listriknya habis. Baterai atau aki harus di-charge secara khusus dengan waktu 8 hingga 12 jam. Khusus mesin hibrid, mesin listriknya bisa mengisi ulang ke aki dengan memanfaatkan kinetik energi saat mengerem. Bahkan sebagian energi mesin dari mesin bensin atau solar atau biofuel saat berjalan listriknya bisa disalurkan untuk mengisi baterai atau aki. Dengan sistem operasi seperti ini, maka akan terjadi penghematan BBM. Yang ketiga ada mobil fuel cell. Fuel cell adalah sebuah terobosan teknologi yang dilakukan oleh kalangan ilmuwan dan industri mobil untuk mencari sumber energi alternatif penggerak mesin. Dan salah satu pilihan terkuat adalah bahan bakar hidrogen. Dipilihnya hidrogen karena dianggap memenuhi 2 alasan utama, yakni yang pertama karena hidrogen ramah lingkungan. Gas buang hasil pembakaran hidrogen sama sekali tidak mencemari lingkungan. B. Karena secara alamiah hidrogen tersedia dalam jumlah besar hingga bisa dimanfaatkan dari regenerasi ke generasi. Yang keempat ada mobil listrik Marlip. Mobil ini di Indonesia dikembangkan oleh LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dengan merek Marlip, Marmut Listrik LIPI. Mobil ini menggunakan sumber tenaga aki 200 Ah atau 12 volt sebanyak 3 buah. Untuk perjalanan non-stop selama 8 jam membutuhkan pengisian ulang selama 8 jam pula. Mobil ini dapat menempuh kecepatan rata-rata 40 km per jam. Mobil Marlip terdiri dari banyak macam, seperti kereta pasien, mobil golf, kendaraan patroli polisi, hingga kendaraan perumahan untuk 2 penumpang. Saat ini sedang dikembangkan juga mobil listrik yang diberi tambahan sel surya di atapnya untuk menambah daya jelajah mobil tersebut. Yang kelima ada sepeda listrik. Bukan rahasia umum lagi, hampir seluruh perusahaan pembuat mobil terkemuka di dunia berlomba menciptakan kendaraan dengan sumber tenaga alternatif. Selain bensin, ada fuel cell atau kombinasi dry cell dan fossil fuel yang biasa kita dengar dengan nama kendaraan hibrid dari berbagai jenis kendaraan listrik yang pernah dikembangkan. Ternyata sepeda motor yang paling sukses dikembangkan dan disosialisasikan terutama di Amerika, Eropa, Cina, Jepang, dan di negara-negara lainnya. Pemakaian sepeda motor listrik telah sangat meluas, mulai dari kendaraan di dalam kompleks, kendaraan kerja, sekolah, hingga instansi. Itulah hasil kerja kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.